Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Adik-adik sudah bangun, sudah mandi, sudah makan. Yang belum bangun, ayo bangun. Yang belum mandi, segeralah mandi. Jangan lupa makan ya. Karena pukul 07.30 WITA atau setengah 8 pagi, ibadah PLK Anak Gemis Jemaat Bukit Kasih Ene Ratu Tahuna akan dimulai. Sambil adik-adik mempersiapkan diri, Kakak Wiwi akan memutarkan beberapa lagu. Selamat bersiap diri. Shalom, teman-teman, apa kabar hari ini? Tentunya dahsyat dan luar biasa, bukan? Teman-teman, kita akan beribadah bersama. Untuk yang ada di rumah, siap-siap ya. Kita akan bernyanyi dan bergoyang bersama, dan kita akan menyanyi 2 lagu di awal ibadah kita. Disilakan berdiri, kita menyanyi Aku Cinta Teman-teman dan Cuip-Cuip Pam-Pam. Teman-teman yang ada di sana.
Mari berdoa. Ibadah sekolah minggu Gemis Jemaat Bukit Kasih Eneratu di hari ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Ayo kita menyanyi dan bergoyang bersama lagi dengan lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman, disilakan duduk kembali. Teman-teman, tadi kita sudah bernyanyi dan bergoyang bersama. Sekarang kita akan belajar sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kaneni. Sementara teman-teman mempersiapkan Alkitab, kita menyanyi Ku Buka Alkitab. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Adik-adik, saat ini kita semua akan belajar sabda kebenaran firman Tuhan ya. Untuk itu, siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau belajar bersama firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan di saat ini, kita akan berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan agar supaya kita semakin mengerti dan memahami apa yang akan kita pelajari sebentar. Untuk itu adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, di saat ini Bapa, kami mau belajar lagi sabda kebenaran firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, biarlah kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami baca, dengar cerita sebentar. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami anak-anak-Mu layak menerima firman suci-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Yang ada di rumah, pembacaan kita di hari ini terdapat di dalam Kejadian 22 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-18. Jikalau adik-adik sudah menemukan pembacaan kita, silakan yang di rumah berdiri dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikian pembacaan firman. Adik-adik, silakan duduk. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita. Dengarkan baik-baik ya ceritanya. Cerita ini berjudul Ujian Terberat. Adik-adik, masih ingat cerita minggu lalu? Di mana waktu 3 malaikat Tuhan datang bertemu Bapak Abraham. Mereka juga berkata bahwa kalau tahun depan Bapak Abraham akan punya anak. Nah adik-adik, pada waktu itu Ibu Sarah juga mendengar perkataan mereka dan dia tertawa. Kenapa ya Ibu Sarah tertawa adik-adik? Apakah ada yang lucu? Adik-adik, Ibu Sarah tertawa pada waktu itu karena Bapak Abraham pada waktu mendengar akan mempunyai anak, dia sudah berumur 100 tahun. Dan Ibu Sarah juga pada waktu itu sudah tua, atau kalau dikatakan sudah lansia.
Nah, tentunya adik-adik, keduanya itu sudah kakek-kakek dan nenek-nenek bukan? Itu yang membuat Ibu Sarah tertawa adik-adik. Tapi adik-adik jangan salah. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan ditepati. Dan itu juga janjinya kepada Bapak Abraham. Walaupun manusia adik-adik menganggap itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Kalau Tuhan sudah berjanji, Dia akan pasti menepati janjinya. Nah adik-adik, sesuai dengan janji Tuhan kepada Bapak Abraham bahwa dia akan diberikan anak, dan mereka pun mendapatkan seorang anak dan diberi nama Ishak. Nah Ishak ini adik-adik, dia sangat disayang sama Bapak Abraham dan Ibu Sarai. Ishak ini dia tumbuh sehat dan dia mulai tumbuh menjadi anak yang besar. Hari pun berlalu adik-adik, hingga pada suatu malam Tuhan memanggil Bapak Abraham. Kenapa ya Tuhan memanggil Bapak Abraham adik-adik? Di sini adik-adik, Abraham dipanggil Tuhan untuk memberikan dia sebuah ujian. Di sini Tuhan ingin menguji kesetiaan Bapak Abraham. Dan apa ujian yang diberikan Tuhan kepada Bapak Abraham adik-adik? Sesungguhnya ujian ini cukup berat. Apa ya? Adik-adik, Bapak Abraham di sini diminta Tuhan untuk mempersembahkan anaknya. Anaknya Ishak yang sangat dicintainya. Wah, bagaimana sih Tuhan ini? Pasti begitu ya adik-adik. Kita berpikir sesuai janji Tuhan, katanya Bapak Abraham bakal dijadikan bangsa yang besar. Bahkan anak dan cucunya juga akan sebanyak bintang di langit. Kok baru punya anak satu, Ishak, sudah diminta Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan? Duh, berat sekali ya adik-adik buat Bapak Abraham ujian ini. Apalagi kita tahu bersama bahwa Bapak Abraham kan sudah kakek-kakek. Tentunya tidak mungkin lagi dia akan punya anak lagi. Betul kan adik-adik? Tapi adik-adik tahu bagaimana seorang Bapak Abraham. Bapak Abraham, dia begitu setia kepada Tuhan. Meskipun ujian ini begitu berat buat Bapak Abraham. Tapi karena Bapak Abraham tahu Tuhan itu baik, Bapak Abraham percaya. Pikir Bapak Abraham, kalaupun Ishak nanti mati, pasti Tuhan akan membangkitkan dia lagi. Karena Bapak Abraham sangat percaya kepada Tuhan adik-adik. Malam pun berlalu adik-adik. Pagi-pagi sekali ketika ayam sudah berkokok, Bapak Abraham sudah bangun. Dia ingat janjinya kepada Tuhan. Ketika semua masih tertidur adik-adik, Bapak Abraham sudah bangun. Dia juga sudah mempersiapkan peralatan untuk mempersembahkan korban. Kita lihat adik-adik bagaimana Bapak Abraham menyiapkan segala sesuatunya. Bapak Abraham juga sudah mulai memotong kayu bakar untuk dibawa nanti dalam mempersembahkan korban untuk Tuhan. Selesai Bapak Abraham mempersiapkan peralatan dan kayu bakar tadi adik-adik, Bapak Abraham memanggil Ishak. Begini katanya, "Nak, mari ikut Bapak yuk. Kita akan mempersembahkan korban buat Tuhan di gunung." Dan Ishak pun tidak berbantah-bantah adik-adik. Dia ikut. Di sana juga Bapak Abraham memanggil pembantunya. Diajak bersama-sama dengan Ishak untuk membawa peralatan yang akan dipakai dalam mempersembahkan korban. Nah adik-adik, mereka berjalan dan mereka berjalan cukup jauh. Mereka melewati bukit dan lembah. Cukup jauh ya adik-adik, sampai harus melewati bukit dan lembah.
Mereka berjalan-jalan-jalan, dan ketika sudah dekat, adik-adik, sudah dekat di gunung yang akan mereka tuju, Bapak Abraham menyuruh pembantunya menunggu mereka. Di sementara ia dan Ishak akan melanjutkan ke gunung yang akan menjadi tempat tujuan mereka untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Adik-adik, tinggallah Ishak dan Bapak Abraham melanjutkan perjalanan ke gunung sambil Ishak membawa kayu dan Bapak Abraham membawa api untuk dipakai nanti di sana. Di saat mereka berjalan-jalan adik-adik, Bapak Abraham dan Ishak, tiba-tiba Ishak bertanya, "Bapak, kita kan mau mempersembahkan korban. Kok saya tidak melihat kita membawa domba atau kambing, Bapak?" Dengan tenang, Bapak Abraham menjawab, "Tenang nak, nanti Tuhan akan menyediakannya." Begitu jawab Bapak Abraham kepada Ishak. Setelah mereka tiba di puncak gunung adik-adik, Bapak Abraham dan Ishak mulai menyusun batu membuat mezbah. Lalu mereka menaruh kayu di atas mezbah itu. Di sementara mereka menyusun batu dan menaruh kayu di atas mezbah, kembali adik-adik, Ishak bertanya lagi kepada bapaknya, "Bapak Abraham, di mana domba untuk dipersembahkan saat ini?" Kata Ishak kepada bapaknya. Bapak Abraham saat itu adik-adik sudah tidak menjawab. Bapak Abraham sudah merasa sedih hatinya karena pikirnya, sudah dekat dia harus mempersembahkan Ishak anaknya kepada Tuhan. Begitu berat adik-adik buat Bapak Abraham, apalagi mendengar pertanyaan-pertanyaan Ishak. Tapi adik-adik, karena ketaatan Bapak Abraham, dia tetap harus melakukannya untuk Tuhan. Bapak Abraham menguatkan hatinya. Adik-adik, sambil terbata-bata dan perlahan-lahan, Bapak Abraham menjawab pula pertanyaan Ishak yang kedua kali ini. "Nak, ini semua Bapak lakukan untuk Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menepati janjinya." Bapak Abraham adik-adik mengatakan itu kepada Ishak sambil dia mengikat anaknya. Lalu dia menaruh Ishak ke atas mezbah itu. Dan pada akhirnya adik-adik, ketika Ishak sudah diikat oleh Bapak Abraham dan sudah diletakkan di atas mezbah itu, tersadarlah Ishak sambil berkata dan menahan air matanya adik-adik. Ishak pun berkata kepada bapaknya, "Bapak, jadi yang akan menjadi korban di sini adalah aku ya Bapak?" Ishak sudah menyadari ternyata dia yang akan dipersembahkan oleh Bapak Abraham. Ishak berkata sambil menahan air mata, dan Bapak Abraham hanya bisa mengangguk adik-adik, mengatakan bahwa iya, kamulah yang akan dikorbankan untuk Tuhan. Begitu dalam hati Bapak Abraham di tengah anggukannya kepada pertanyaan Ishak. Di situ adik-adik, akhirnya Ishak pun juga menangis. Tapi adik-adik, karena ketaatan mereka kepada Tuhan, mereka tetap harus melakukannya, sekalipun itu begitu berat untuk mereka. Adik-adik, kita lihat Bapak Abraham dan Ishak sudah siap. Bapak Abraham sudah mulai mengangkat pisaunya untuk menyembelih Ishak. Dan kita lihat juga Ishak sudah memejamkan matanya, pertanda mereka sudah siap. Tapi adik-adik, di saat Bapak Abraham sudah akan menyembelih Ishak menjadi korban, tiba-tiba malaikat Tuhan datang dengan cahaya yang begitu menyilaukan. Dan saat itu pula malaikat menghentikan Bapak Abraham sambil dia berkata, "Abraham, stop, jangan kau bunuh anakmu." Dan malaikat Tuhan juga berkata,
Sesungguhnya Tuhan sudah tahu ketaatanmu. Tuhan sudah tahu kamu begitu mengasihi dan mempercayai Tuhan. Sekalipun berat ujian yang kuberikan, tapi kamu sudah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Di saat malaikat itu berkata begitu adik-adik, kemudian Bapak Abraham melihat seekor domba yang tersangkut di semak-semak. Itu sesuai dengan kepercayaan Bapak Abraham bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, adik-adik yang kakak kasih dan diberkati oleh Tuhan, di saat mereka sudah melihat ada domba untuk dipersembahkan, lalu Bapak Abraham dan Ishak mengambil domba itu untuk menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Bapak Abraham sangat senang adik-adik bahwa Ishak anaknya tidak jadi mati. Bapak Abraham juga senang karena Tuhan selalu mempercayainya. Dan di saat itu juga adik-adik, Tuhan kembali mengingatkan Abraham tentang janjinya. Bahkan Tuhan di saat itu mengganti namanya menjadi Abraham. Tahu ya adik-adik apa arti Bapak Abraham? Pasti tahu dong apa arti Bapak Abraham. Coba yang ada di rumah. Bapak Abraham artinya? Iya, betul. Artinya Bapak segala orang beriman. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan mengingatkan janjinya lagi kepada Bapak Abraham bahwa Tuhan akan memberkatinya dan akan menjadikannya bangsa yang besar dan bangsa yang akan dipilih Tuhan. Bukan cuma itu adik-adik, anak cucunya juga akan seperti bintang di langit, bahkan akan seperti pasir di laut. Waduh, bagaimana ya? Seperti pasir di laut tidak bisa dihitung ya adik-adik. Banyak sekali. Dan janji Tuhan adik-adik, pasti Tuhan akan genapi. Karena sekali Tuhan berjanji, akan selalu Dia tepati. Di mana nanti keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang disayang Tuhan hingga sampai saat ini. Bangsa itu namanya siapa ya adik-adik? Bangsa itu yang selalu kita dengar, kita baca di Alkitab. Bangsa itu ada sampai sekarang ini. Coba, ada yang boleh jawab di rumah? Pasti kakak yakin semua tahu bangsa ini. Iya betul, bangsa Israel yang sampai saat ini masih ada. Dan itu adalah bangsa yang disayang Tuhan ketika itu. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, kakak ingatkan ya, jangan kita pernah melupakan Tuhan kita. Ayo, kita selalu bisa dan boleh menjadi seperti Bapak Abraham yang menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Dan ingat selalu adik-adik janji-janji Tuhan di dalam Alkitab. Karena sekali Tuhan berjanji, itu pasti akan Tuhan tepati bagi kita. Nah adik-adik, di akhir cerita kakak saat ini, yuk kakak ajak kita untuk menghafalkan. Ada ayat hafalan atau kita sama-sama menghafal. Ayat itu terdapat dalam Kejadian 22 ayat 17a. Hafal ya. Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Oke? Boleh? Jangan lupa ayat itu ya adik-adik, dihafal dan diingat selalu. Dan yang pasti, kakak selalu mengingatkan dan meminta kepada kita semua adik-adik untuk jadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, supaya hidup kita terus akan diberkati berlimpah-limpah seperti Bapak Abraham. Amin. Hai teman-teman, gimana? Seru kan firman Tuhan dan cerita tadi?
Selalu ingat ya kalau kita harus setia dan taat kepada Tuhan seperti Bapak Abraham. Sekarang kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan. Mari kita menyanyi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku. Dia amat sangat aku cinta. Dia amat sangat aku cinta. Teman-teman, kita akan berdoa syafaat dan doa akan dibawakan oleh Kakak Nadine. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mengucap syukur di hari ini karena Engkau masih memelihara kami sampai dengan hari ini. Dan atas kasih-Mu kami boleh lagi beribadah bersama, meskipun ada yang masih beribadah dari rumah, namun kami tetap bersyukur untuk hari itu. Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga, terima kasih untuk firman dan cerita yang boleh kami dengar bersama di hari ini. Biarlah firman-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami semakin diberkati untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi dan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua kami, kakak-kakak pengasuh dan oma opa kami, agar kami boleh terus menjadi anak-anak yang taat dan setia pada Tuhan kami. Kami pun boleh membuat Tuhan Yesus tersenyum melihat kami. Tuhan Yesus berkati terus orang tua kami, kakak-kakak pengasuh, oma opa yang terus menjaga, mengingatkan dan mengarahkan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik. Kesehatan kiranya selalu diberikan kepada mereka, dan berkati terus usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, kami pun masih harus belajar di rumah, beribadah di rumah. Jaga lindungi kami Tuhan sampai kami boleh melewati pandemi COVID-19 ini, agar kami boleh terhindar dari virus mematikan ini. Berkati pemerintah, dokter, para medis dan tim gugus terdepan dalam memutus rantai penyebaran virus ini. Kiranya semuanya boleh teratasi
sehingga daerah dan bangsa kami boleh dipulihkan. Ini doa syukur kami Tuhan Yesus, sambil kami menyerahkan persembahan yang boleh kami berikan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke teman-teman, di akhir ibadah kita, kiranya apapun yang kita lakukan di hari ini membawa sukacita besar bagi kita semua. Kita akan menutup ibadah di saat ini. Dipersilakan berdiri. Kita menyanyi Pekerja Kristus yang mulia. Mari berdoa. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan akan senantiasa menyertai kita hari ini, esok, dan selalu terus. Amin. Teman-teman, disilakan duduk. Oke teman-teman, sampai jumpa di ibadah minggu yang akan datang. Shalom.